tadi fajar kazib itu berarti masih boleh sahur ya Ustaz ya? Boleh. Oke, di fajar sodik Kan fajar bohong, ya, kalau fajar sodik udah nggak boleh sahur ya. nggak boleh sahur. Oke, yang kedua Ustaz, tadi saya nahan nih pertanyaannya nih. Untuk di waktu kita menunggu khotib naik mimbar sebelum azan zuhur itu di hari Jumat, itu kan kita kadang suka sholat, apakah sholat tahiyat masjid, sholat sunatul wudu, atau mungkin sholat duha yang mereka kesiangan gitu. Tapi kita nggak tahu karena di sini kan waktunya suka cepat gitu Ustaz. Itu patokannya berapa menit sebelum khotib naik mimbar sih Ustaz? 15 menitan atau 10 menitan gitu ya Ustaz? Atau cuma 5 menit ya? Nggak nyampe. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Ilahnya kita semua, yakni Allah, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat talibul ilmi, nikmat beribadah, dan nikmat menjadi saudara seiman serta mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk selalu menambah ilmu dengan kajian kita kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina wa maulana wa sayyidina wa syukrina wa qurrat ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba. Dan kebetulan hari ini masih viral peperangan di luar sana. Semoga para mujahid, para Islam diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita termasuk orang yang senantiasa menegakkan agamanya, menghidupkan sunnah nabinya sesuai kemampuan kita, amin ya rabbal alamin. Ya finafillah Islam, ya finafillah fidin wa jazakumullahu wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Melindung Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official, masih membahas kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. Alhamdulillah sekarang masuk ke nomor hadis 177, masih di bab waktu-waktu sholat. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua, baik kami selaku admin, juga Ivanufillah yang selalu mempelajari, mengamalkan, meng-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan mohon ditulis di dalam kolom komentar. Insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang tepat, dan mohon maaf bila ada pertanyaan belum sempat terjawab. Nah, tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita, dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi Ivanufillah selaku penuntut ilmu. Wabillahi taufiq al-fakir. Tanpa berbanyak kata, untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Al-Mukarram Al-Ustaz Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwatilah dibuka, silakan buka kitab Bulughul Maram, masih bab kitab shalah ya, babul mawaqit, bab waktu-waktu, hadis ke 177. Nah. Ya, wal hukmu tsani, dan hukum yang kedua inda Syafi'i di sisi Imam Syafi'i min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu di sanadin dhaif, dengan sanad yang lemah, lemah. Apa isinya? Illal yaumil jum'ah, kecuali hari Jumat. Wakada li Abi Daud, ya bagi Abi Daud ya, an Abi Qatadah nahu seperti itu juga. Ya, sebelum kita bahas hukumnya, kita bahas dulu kelemahannya di mana ya. Kelemahannya ada perawi, ada 2 orang perawi ya, bukan 1 orang tapi 2 orang perawi. Yang pertama satu Ibrahim bin Yahya, yang kedua ada Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Ya, Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Ya. Ada juga Abu Daud mengomentari di hadis ini. Bukan. Ya, Ibrahim bin Yahya wa Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Wahuma do'ifani, mereka berdua dilemahkan, lemah. Masuk hukumnya kedua apa? Di hadis sebelumnya kita tengok di hadis 176 bahwa ada beberapa waktu yang diharamkan untuk sholat, ada beberapa waktu yang diharamkan, yang dilarang untuk menguburkan mayat-mayat. Ya, ada 3 waktu pada saat matahari terbit, ya saat terbit sampai matahari benar-benar terbit sempurna bulatannya. Pada saat matahari tengah-tengah di atas kepala kita sampai dia condong. Yang ketiga pada saat matahari mulai terbenam sampai benar-benar terbenam. 3 waktu itu. Ya, dan itu waktu yang diharamkan kecuali hari Jumat, itu maksudnya. Artinya waktu-waktu yang diharamkan tadi, yang kita sebutkan tadi itu untuk hari-hari lain selain hari Jumat. Kalau hari Jumat bebas, nggak ada waktu yang dilarang menurut hadis ini. Ya, cuman hadisnya lemah tadi. Ya, hadis lemah kan nggak bisa dipakai. Berarti kembali ke hukum asal. Maupun hari Jumat, hari Senin, hari apapun, hari-hari waktu-waktu yang dilarang kalau itu tetap berlaku. Jelas ya? Ya, jelas. Ya, maka ini harus kita pakai. Waka
kata Abu Daud dan Abu Qatadah nahu seperti itu juga. Dan Abu Daud mengomentari ini ya 178. Apa kata Abu Daud? Innahu mursal, bahwa sesungguhnya dia itu mursal. Ya, hadis mursal adalah hadis yang terputus di tabi'in ya. Dari tabi'in langsung ke Nabi, terputus di sahabat berarti. Ya. Wa fi Laisa bin Abi Salim wa huwa dhaif. Ada Abu Salim juga lemah. Ya, Abu Salim juga lemah. Jelas ya? Jelas. Baik. Hadis berikutnya 179. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai anak Abdi Manaf, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamnau, kata akar katanya adalah mana arti menahan. La tamnau, jangan kamu menahan, jangan kamu melarang, boleh ya, jangan menahan, jangan melarang ahadun, seseorang pun. Tofa itu tawaf ya kan. Jangan kamu melarang seorang pun tawaf ya bihadal bait, di rumah ini, masih di Ka'bah, di Ka'bah. Jangan kamu larang tawaf, wasolah dan sholat, ayat dan saat ya, kapanpun dia mau sholat, mau ibadah, mau tawaf, ya jangan kamu larang ya, minal laili aw naharin, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Inilah hadis yang dipakai mungkin untuk orang-orang yang di jamaah haji ya, yang di Baitullah, bahwa hadis ini untuk pengecualian, itu termasuk waktu haram, itu yang 3 waktu tersebut tidak berlaku di tanah haram. Makanya kita lihat di Baitullah itu nggak pernah sepi, selalu ada yang ibadah, baik di waktu yang diharapkan untuk sholat ataupun apalagi yang tidak diharapkan untuk sholat. Ya, ini salah satu hadis yang dipakai. Tapi kalau saya pribadi, ya kalau santai saya ke sana, ditakdirkan saya ke sana, saya tetap pakai. Ya, kenapa larangan itu setidaknya harus diwanti-wanti. Takutnya bener. Ya, walaupun di tanah haram kan ibadah masih banyak waktu lain ya kan, selain di waktu-waktu haram itu. Ya, saya dari dulu saya dalam beribadah itu cari yang aman. Cari yang aman. Ini si A berpendapat begini, si B berpendapat begini. Kita timbang mana kira-kira yang paling aman yang mana. Nah, kita ambil yang paling aman. Ya. Baik, hadis berikutnya wa an ibni Umar, dari Ibnu Abdi Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhai keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asy-syafaq at-taqul khumrah. Khumratu, syafaq itu merah, syafaq itu merah. Rawahu Darqutni wa Sahahu Ibnu Uzaimah wa qairu wa qau ala Ibnu Umar. Ya, oleh Umar di mauquf ya, cuman yang lain anggap ini hadis sahih. Maksudnya apa? Syafaq itu merah. Artinya kalau sudah syafaq, sudah ada warna merah di langit di sebelah barat, maka otomatis matahari sudah terbenam. Karena syafaq itu terjadi setelah terbenam matahari. Jadi matahari terbenam dulu, baru merah muncul. Syafaq dulu muncul. Ya, maka kalau kita bingung nggak bisa lihat matahari, terbenam matahari karena tertutup dan mendorong tinggi, lihat aja warna-warna langitnya merah nggak? Ya kalau merah berarti sudah maghrib tuh, sudah terbenam. Pada saat merahnya hilang, bisa masuk. Merahnya hilang, bisa masuk. Ya, jadi tandanya bisa masuk adalah merahnya hilang atau munculnya gelap. Merah hilang, gelap muncul. Itulah waktu isya. Waktu isya. Baik. Hadis berikutnya. Wa an
An Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dari keduanya, qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran. Fajar itu dua fajar, ya. Fajran. Fajro apa namanya? Fajrun. Ya, fajar yang pertama, yuharrimu ta'am, diharamkannya makan. Yuharrimu ta'am wa tahillu fi sholat, dihalalkannya, maksudnya dibolehkannya sholat, dibolehkan padanya sholat. Fajar yang pertama haram untuk makan, diharamkan makan. Kenapa? Ini bagi yang mau puasa, ya. Bagi yang mau puasa, kenapa? Diharamkan makan, dihalalkan baginya sholat. Maksudnya sudah masuk waktu sholat. Tidak masuk waktu sholat, otomatis sahur sudah habis, diharamkan untuk buka puasa, gitu ya. Bagi yang puasa, maka sudah masuk puasa waktu fajar, namanya fajar shadiq. Maka diharamkan untuk sholat. Kenapa? Pasti batal puasanya, kan? Yang kedua, wa fajrun, dan fajar yang satunya lagi, tahrimu fi sholat, diharapkannya waktu, diharapkan padanya sholat, ai sholatus subhi, yaitu sholat subuh, wa yahillu fi ta'am, yang dibolehkan padanya makan. Maksudnya apa? Diharapkan sholat, dilarang sholat subuh karena belum masuk waktu. Dia disebutnya fajar kadzib, fajar dusta, fajar bohong. Ya, fajar dusta atau fajar bohong. Kenapa? Karena belum masuk waktu subuh, dilarang tuh sholat subuh. Bukan maksud yang dilarang sholat subuhnya, karena belum masuk waktu. Karena syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Tapi sholat itu masih boleh, sholat malam masih boleh. Ya, karena masih boleh, sholat belum bukan waktu diharapkan untuk sholat. Yang dilarang ada sholat subuh karena belum masuk waktu. Ya, karena belum masuk waktu, maka masih boleh nggak makan? Masih boleh makan, masih boleh makan sahur. Ya, halal ini arti boleh, ya. Dibolehkan, karena halal sama dengan boleh, ya. Gitu. Rawi Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahahahu, dan disahkan olehnya. Ini fajar yang pertama cirinya, ya, fajar pertama itu fajar kadzib, fajar dusta, lebih awal datangnya daripada fajar shadiq, ya. Fajar kadzib itu cirinya, ya, kalau antum melihat antum-antuna, ya, antum-antuna melihat di sebelah timur tempat terbitnya matahari, ya, ada cahaya putih vertikal, ya, tapi vertikal agak lurus, agak melengkung, seperti ekor dia melengkung ke atas, terang, tapi itu nggak bertahan lama. Ya, setelah itu muncul gelap lagi, makanya dibilang dusta. Ya, karena terangnya bohongan, nggak lama, nggak sebentar doang, gitu, ya. Itu disebutnya fajar kadzib, fajar dusta. Adapun fajar yang berikutnya, fajar kedua yang belakangan datangnya, cirinya fajar cahaya putih horizontal, seperti benang dia. Yes, horizontal seperti benang. Ya, dan itu nggak gelap lagi, terang terus hidup terang terus. Ya, terang terus, jadi nggak gelap lagi. Makanya disebut fajar shadiq, fajar sesungguhnya, fajar yang benar. Ya. Ya, kalau di kapal, di pelayaran mesti bisa lihat itu, atau di pegunungan, rumahnya di pantai, mesti bisa lihat itu. Baik, walil hakim. Dan bagi hakim min hadis Jabir, dari hadisnya Jabir, nahu seperti itu juga. Wazada fil lati yuharrimu tam, dan ditambah pada yang mengharamkan makan, yang diharamkan makan, innahu sungguhnya dia yadhabu mustatilan fil unuk, ya. Yadhabu menghilang, ya, memanjang di ufuk sebelah timur, ya.
ya wabil akhor, dan pada riwayat yang lain, innahu kana dabi syarhan, seperti ekor serigala, melengkung kan dia, ya, melengkung, tidak memanjang. Intinya fajar yang dusta itu fajar yang nggak sebentar doang, ya sebentar doang dia gelap lagi. Ya, kalau fajar yang benar itu dia terang, terus terang, nggak gelap lagi. Baik, berikutnya kita habiskan dulu ya, baru ada pertanyaan ya. Lalu tinggal dikit lagi nih. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal, seutama-utama amal, ya seutama-utama amalan yang paling utama, boleh seperti itu, adalah as-salatu fi awali waktiha, adalah salat di awal waktunya, adalah salat di awal waktu. Jadi pada saat azan, salat di awal waktu itu seutama-utama amalan yang paling utama. Coba kita periksa hadisnya. Rawahu Tirmizi, diriwayatkannya oleh Imam Tirmizi, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa sahahahu, dan disahkan oleh mereka berdua. Disahkannya, ya kan? Wa asluhu, dan asalnya, sumber hadis mereka berdua dari mana? Dari fi sahihaini, dari Bukhari Muslim, dua yang sahih, maksudnya Bukhari Muslim. Maka kita periksa Bukhari Muslimnya, benar gak kalimat seperti itu? Ya ternyata bila cek di Muslim, ya cek di Muslim nomor hadisnya Topnya bab 41, nomor hadis 287, ya. Ternyata kalimatnya nggak begitu. Kalimatnya adalah bukan awal waktu, tapi li waktuha. Nggak ada kalimat kata-kata awal tuh, nggak ada. Tapi li waktu, seutama-utama amal adalah sholat pada waktunya, bukan di awal, pada waktunya. Ya, kalau di awal waktunya, ya buktinya Nabi pernah sholat di akhir waktu, pernah sholat di tengah-tengah waktu, pernah juga di awal waktu. Ya, artinya hadisnya ternyata berbeda dengan asalnya. Sumbernya adalah di waktu. Tapi bukan berarti hadis jika dipakai tetap bisa dipakai. Bagi kita, ya bagi saya terutama, siapa saja yang mendengar, dan tetap sholat di awal waktu itu lebih betul. Karena apa? Masalah umur. Kita nggak pernah tahu umur itu sampai kapan. Ya, walaupun ada sholat isya, terbaik adalah di tengah malam. Betul. Ya betul. Kalau nyampe umurnya, gitu ya. Kalau nggak nyampe ya sayang kan. Walaupun terbaik nggak nyampe. Ya. Wa an Abi Mahzurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, awal waktu ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Ya, wa awsat, ya tengahnya, ya, tengah waktu rahmatullah, rahmatnya Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya afannya Abdulillah, ampunan Allah. Akhrajahu Daruqutni bisa jumlah ikan. Hadisnya juga lemah juga. Hadisnya lemah juga. Bahkan Tirmizi, kalau kita Tirmizi, ya kalau Abu Isa, komentar oleh Abu Isa bahwasanya begitu hadis itu adalah Hasan Gharib, termasuk kajian lah, hadis yang lemah. Ya, wadi Tirmizi, dan bagi Tirmizi min hadisi Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar, nahuhu, seperti itu juga redaksinya sama lah. Ya hampir sama redaksinya, dunal ausat tanpa ada kata-kata tengahnya. Ya awal dan akhir saja, tengah nggak ada tengah, kata-kata tengahnya nggak ada. Bagi dari riwayat Ibnu Umar. Ya.
Wawa dhaifun aidan, dan dia juga lemah juga. Ya, lemah juga. Tadi apa yang tadi dhaifun jidan itu lemah kuat ya. Ini juga lemah dhaifun aidan, lemah juga. Jadi hadis tentang awal, tengah, akhir itu hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Wan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga yang maha tinggi meridai keduanya, ana Rasulullah, ana Rasulullah. Kalau anak kan itu kan jadi huruf nasab ya, bukan Rasul tapi Rasulullah, karena harus pakai ya, karena anak jadi huruf nasab. Ana Rasulullah, kalau Rasul itu pasti salah itu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau telah bersabda, la sholata, tidak ada sholat, tidak ada sholat. La sholata, tidak ada sholat ba'dal fajri, setelah sholat fajar. Ada ilah, la ilaha illallah. Tidak ada sholat. Apa sholat fajar? Tidak ada sholat setelah apa nih? Setelah sholat fajar. Bukan sholat fajar, biasa kalimatnya. Tidak ada sholat setelah fajar. Oh ya, setelah fajar. Tidak ada sholat setelah fajar. Ya, kecuali sajdatain, 2 sajadah. Ya, apa 2 sajadah? Misalnya kan ada orang sedikit akhdal khamsah ilan nasi wa fi riwayatin Abdurrazzaq, dalam riwayat Abdurrazzaq, lata badatul fajri, tidak ada sholat setelah terbit fajar. Tidak ada sholat setelah terbit fajar, kecuali ila rokaatai al-fajri, kecuali 2 rakaat sholat 2 rakaat fajar. Baik, yang dimaksud fajar sodik, fajar yang sesungguhnya. Ya, pada saat fajar sodik di terbit muncul, ada sholat nggak? Setelah fajar sodik, sholat itu, karena fajar sesungguhnya. Iya. Fajar sesungguhnya sudah masuk waktu kan? Ada sholat nggak? Qobliyah fajar, qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh berarti ada nggak? Ada. Ada. Yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah subuh, qobliyah fajar. Ya, itu maksudnya 2 sajadah itu artinya 2 sajadah itu maksudnya 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, berarti ada kan? Ada. Nah, yang dilarang itu adalah tidak ada sholat setelah subuh. Ini kan setelah fajar, bukan setelah sholat subuh. Itu bukan sholat fajar, fajarnya, bukan sholat subuhnya. Jelas ya? Wa misluhu, dan semisalnya li Daruqutni, bagi Daruqutni, an Amri bin al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai itu. Terakhir, wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, shalla Rasulullah, setelah sholat Rasulullah SAW al-asr, sholat asar, thumma dakhala bait, lalu masuk ke rumahnya, ya, fa shalla raka'ataini, lalu sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar 2 rakaat. Fa sa'altuhu, lalu bertanya, menanyakannya. Faqala, lalu bersabda, menjawab. Maksudnya ditanya sholat apa kan? Nabi menjawab, sugil itu berarti faal ya, fil mudhari ya, fil madi ya, aku telah disibukkan. Sagola itu sibuk ya, sagilat itu sibuk. Sugil itu karena fil madi majhul, disibukkan. Kalau sagil itu aku telah menyibukkan, telah disibukkan. Ya, Nabi telah disibukkan
an rakaataini dari 2 rakaat ba'da zuhri, dari setelah dari 2 rakaat setelah zuhur, ba'da zuhur. Ya. Nabi nggak ngerjain sholat ba'da zuhur karena sibuk. Ya. Lalu fasallaituhuma, mengerjakan sholat 2 itu, 2 rakaat setelah subuh itu al-an, sekarang setelah sholat asar. Waktu itu lalu aku berkata, apa tadi istrinya, ya Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya kalimat al-istifham kan, apa nakdihima ida fatana, apakah kami juga, aku nih maksudnya, boleh mengkodonya ida fatan, apabila kamu terlewat, seperti engkau terlewat. Para sahabat gitu tuh, apa yang Nabi kerjain dikerjain gitu. Dinanya dulu, apakah kami boleh seperti engkau ya Rasulullah, bila terlewat kami kodo juga. Apa yang dikodo Pak? Ba'da duhur. Sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah. Apa kata Nabi? Lah, yang sunnah aja nggak boleh, berarti ini khusus buat Nabi bukan? Iya, khusus buat Nabi berarti. Khusus buat Nabi. Kalau misalnya bukan khusus dibolehkan umatnya, tentunya istri dibolehkan kan? Betul. Apa kata Nabi? Lah, jangan. Jelas nggak? Ya, ini sekelas Ummul Mukminin padahal istri Rasul ya. Iya, padahal mereka adalah istri Rasul yang paling betul beribadah. Betul. Ini kan sholat sunnah. Kalau kami juga terlewat sholat sunnahnya, bolehkah kami mengkodok seperti engkau mengkodok? Jangan. Yang sunnah, artinya baik yang sunnah maupun yang wajib, itu kan sudah. Itu harus ada legitimasinya, harus pengesahannya. Siapa ya? Rasulullah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Jelas ya? Jelas. Itu Rasulullah tuh boleh tuh mengerjakan sholat kopi apa yang sunahnya di kodok, apalagi yang wajib. Nabi nggak pernah ninggalin yang wajib. Iya. Di waktu haram sholat lagi ya? Di waktu haram sholat ya, Sol ya? Jadi kodo itu ibadah, jangan ngarang-ngarang. Ya. Tapi saya tetap berbaik sangka kepada teman-teman yang mengamalkan kodo sholat bagi yang tertinggal sholat wajib dulu bertahun-tahun karena jahilnya gitu kan. Ya harus dikodo. Ya berbaik sangka, mungkin belum ketemu dalil ini gitu. Gitu ya, jadi enak kalau berbaik sangka ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz, tadi Fajar Kazib itu berarti masih boleh sahur ya Ustaz ya? Boleh. Oke, di Fajar Sodik Kan Fajar bohong. ya, kalau Fajar Sodik udah nggak boleh sahur ya. Nggak boleh sahur. Oke, yang kedua Ustaz, tadi saya nahan nih pertanyaannya nih. Untuk waktu-waktu sholat yang diharamkan, untuk dalil masalah Jumat itu kan ternyata dilemahkan. Berarti semua waktu-waktu sholat yang diharamkan kita tidak boleh sholat dan menguburkan mayit, kecuali hadis yang 179. Kecuali hadis yang 179 yang di Jumat. Ya Jumat. Tapi untuk amannya kita menghindari gitu. Cuman saya agak bingung ini, waktu Jumat Sholat Jumat memang hadis sholat Jumat. Oh, kecuali hari Jumat hadis doif Pak. Lemah nggak bisa dipakai. Artinya pengharaman waktu sholat itu seluruh waktu. Iya. Tadi kan ada di hadis 179 Ustaz. 179. Rasulullah bersabda, wahai Bani Abdi Manaf tadi tuh. Oh, itu yang tawaf. Yang tawaf ya. Ya, kalau tawaf itu kan tidak ada larangan. Boleh, ya. Tapi untuk amannya ya. Untuk amannya saya hindari. Ya. Nah, pertanyaan saya nih ya, waktu saya rada bingung waktu Jumat nih. Ini kayak tadi nih hari Jumat nih.
ini udah masuk larangan sholat nggak ya? Karena saya masih sholat sunnah gitu Ustaz. Itu berapa menit ya? 15 menit ya kali ya Ustaz ya? Misalnya waktu haramnya sholat tuh jam 12 berarti 12.15 udah nggak boleh, 12 sampai 12.15 nggak boleh lagi sholat gitu ya Ustaz ya? Gimana Pak? Nggak kedengeran Pak? Nggak kedengeran ya? Di waktu kita menunggu khotib naik mimbar sebelum azan zuhur itu di hari Jumat, itu kan kita kadang suka sholat, apakah sholat tahiyat masjid, sholat sunatul wudu, atau mungkin sholat duha yang mereka kesiangan gitu. Tapi kita nggak tahu karena di sini kan waktunya suka cepet gitu Ustaz. Itu patokannya berapa menit sebelum khotib naik mimbar sih Ustaz? 15 menitan atau 10 menitan gitu ya Ustaz? Atau cuma 5 menit ya? Nggak nyampe. Pak 5 menitan. Oh 5 menit. Itu kita lihat. Nggak sampai. Iya nggak sampai. Nggak jauh banget. Padahal saya bilang tadi untuk waktu zuhur itu relatif aman. Kenapa? Karena jedanya cuma pendek, nggak panjang. Jadi yang paling aman sholat asar sama sholat isya. Masih aman tuh. Aman ya, kan udah gelap. Ya. Ya, yang aman kedua adalah sholat zuhur. Karena walaupun ada waktu itu diharapkan betul, tapi cuma sedikit ya. jaraknya nggak jauh sekali. Yang paling rentan tuh tunggu sama maghrib. Karena kita nggak kelihatan, jarak jeda waktu bisa lama, bisa 8 menitan, bisa 15 menit. Gitu. Ya alhamdulillah Ustadz, ternyata waktu kita baca ini selama saya belajar ya, mungkin juga pada Ikhwan Ukira ini selama saya belajar itu sama Ustadz, selain kita baca matan ya berarti ya Ustadz ya, baca hadisnya, setelah itu kita harus periksa siapa perawinya ya, terus hukum-hukumnya nih, apakah ini dilemahkan gitu segala macamnya. Kemarin waktu saya jahiliyah emang bacanya suka kok kontradiktif ya, hadis yang satu dengan hadis yang lain. Oh yang di hadis yang lain kita dilarang untuk sholat di waktu-waktu sholat yang diharamkan seperti sholat asar, tapi pas ketemu hadis yang ini kok Rasulullah malah di sholat yang waktu diharamkan setelah sholat asar. Kalau nggak diterangin ini kita nelen bulut-bulut itu hadisnya Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita buat termasuk saya gitu ya, buat teman-teman termasuk saya juga biar kita semangat belajarnya supaya banyak pengetahuan yang kita dapat. Syukuran, jazakallahu khair Ustaz. Ya, alhamdulillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Kita firman Allah di dalam surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29, wa qul haq murabbikum faman syaa falyumin wa man syaa falyakfur, semuanya benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan sesungguhnya semua akan dimintai tanggung jawabnya dan semua ada masa expired date-nya. Kuluman alaiha fan, semua akan binasa, dan sabda Rasul kita umar umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah. Izin live Ustaz. Assalamualaikum. La ilaha